Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam marit tidak pakai palu. Untuk kesempatan hari ini kita akan mereview kandang sistem koloni dengan biaya yang sangat ekonomis. Siapa tahu teman-teman ada yang mau membuat kandang dengan sistem koloni. Jadi harus memahami antara kekurangan dan kelebihan dari kandang sistem koloni ya. Nanti bisa saya jelaskan untuk kekurangan dan kelebihannya. Ini untuk bagian depan kandang sistem koloni. Nah, untuk bagian tangganya, ini ada tangganya ya teman-teman, karena di sini sistem kambing angonan. Nah, ini di bagian tangga ada penutup atau ada atapnya. Maksud dan tujuannya untuk tangganya dikasih atap atau ditutup ya, supaya tidak terkena air hujan. Permasalahannya kalau tidak ada atapnya di tangga saat kambing turun atau keluar, itu bisa licin, menjadi kambingnya bisa terjatuh. Makanya harus dikasih atap untuk bagian tangga keluar masuknya kambing. Ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, rekomendasi kesuksesan bagi seorang peternak dari satu kandang bisa melakukan penambahan untuk 2 kandang, karena di kandang yang awal sudah tidak muat tentunya ya, makanya dilakukan penambahan untuk kandangnya. Jadi untuk tampilan depan sama belakang ini tidak ada tempat pakannya ya teman-teman, karena untuk kambing-kambingnya di sini sistem angon, jadi tidak ada pemberian pakan saat di rumah atau di kandangnya seperti ini. Makanya tidak dibuatkan tempat pakan. Dengan biaya yang sangat murah untuk kandang kambing sistem koloni seperti ini. Untuk kandang ini dengan ukuran lebar 2,5 meter dan panjangnya ini 9 meter. Ini bisa muat untuk 100 ekor lebih, karena di dalam ini sudah ada sekitar 60 ekor lebih untuk kambingnya ini teman-teman ya. Tapi untuk lokasi ataupun kandangnya yang kosong masih terlihat sekitar separuh ini ya. Tidak terisi full penuh semua. Di sini untuk kambingnya bisa akur atau rukun-rukun ini ya, karena ini bisa dikatakan masih satu keturunan dari awalnya. Jadi masih turun-temurun, anak, cucu, dan buyut, dan seterusnya. Makanya untuk kambingnya bisa rukun seperti ini, tidak pada berkelahi atau berantem. Nah, dan untuk peternak yang sudah mengerti dengan kondisi kambing-kambingnya dan berpengalaman, pasti akan membuat kandang sistem koloni seperti ini dengan adanya sekatan seperti ini. Nah, untuk sekatan ini ya, untuk ukurannya ini kurang lebih ya 1,20 meter, karena untuk 2,5 meter ini dijadiin 2. Ini sekatan ini dikhususkan untuk pejantan-pejantan yang masih muda atau pejantan-pejantan yang tanggung, bujang tanggung itu. Soalnya kalau tidak ada penyekatan seperti ini untuk pejantan yang masih muda, yang ditakutkan akan menggauli sang indukannya ataupun indukan-indukan yang lain, tentunya untuk keturunan kedepannya tidak maksimal, bisa terjadi menjadi keturunan yang kerdil. Makanya diadakan penyekatan khusus untuk pejantan-pejantan yang kecil. Di sini untuk pejantan yang tanggung atau kecil-kecilnya ada 8 atau 9 ekor tadi itu ya. Karena pintunya ini tadi dibuka, makanya untuk pejantan yang kecil-kecilnya sudah gabung dengan yang lainnya ini. Jadi harus dipahami
harus melakukan pembuatan penyekatan. Kalau memang peternak yang sudah paham atau sudah ngerti, ini pasti akan melakukan penyinggetan untuk di dalamnya seperti ini. Dan kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari kandang koloni. Jadi harus dipahami juga ini ya teman-teman. Untuk sistem kandang koloni seperti ini sebagai contoh salah satu kandang koloni punya peternak. Bisa dilihat untuk kondisi kambing-kambingnya ya, semua mengalami terkena penyakit yang namanya sakit mata. Karena sakit mata itu bisa menular. Selain sakit mata, juga penyakit memperengan ataupun berengan. Dan juga satu lagi yaitu penyakit kulit atau penyakit gudik. Itu yang bisa menular ke kambing yang lain. Jadi resikonya kandang koloni seperti ini, ya seperti ini bisa dilihat sendiri ya. Jadi kalau satu ekor terkena penyakit, kalau kita tidak tanggap, tidak memahami, akan terjangkit semua untuk kambing-kambingnya yang ada di kandangnya ini. Jadi di kandang kambingnya seorang peternak ini ada sekitar 35 ekor. Jadi semua kambingnya terkena penyakit mata. Ini hanya sebagai contoh untuk kekurangan dari kandang sistem koloni. Dan untuk kelebihannya sendiri, yang pastinya lebih hemat biaya. Yang jelas seperti itu ya. Dan untuk pertumbuhan anak kambing lebih cepat tumbuh besar dan sehat karena bebas aktif bergerak semaunya sendiri. Ini untuk tampilan kandang pertama atau perdana piara kambing. Karena dengan kondisi yang sudah tidak maksimal ini ya, makanya diadakan pembuatan kandang yang baru. Untuk kandang ini masih dihuni oleh 10 ekor indukan yang masih beranak ini. Khusus untuk indukan yang beranak. Dan ini untuk kandang yang baru dibuat. Ini dengan biaya yang sangat ekonomis sekali. Jadi buat teman-teman kalau ingin lebih hemat biaya dan juga hemat tempat, yaitu dengan cara pembuatan kandang dengan sistem koloni seperti ini. Namun untuk resikonya sendiri pasti sudah tahu ya. Makanya kalau ada pembuatan kandang koloni harus tanggap dengan semua ternak-ternaknya. Harus dikontrol dan diawasi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.